Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi matematika, yaitu turunan fungsi. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar tentang limit, kekontinuan, dan sekarang kita akan belajar tentang turunan fungsi atau derivatif. Nah, jadi definisinya, fungsi Y sama dengan fx dikatakan mempunyai turunan di C apabila limitnya ada. Limit apa? Limit X menuju C untuk Fx min Fc per X min C. Jadi perhatikan lagi, ingat-ingat lagi bahwa materi tentang limit. Jadi masih berkaitan sebenarnya turunan, limit, dan kekontinuan masih sangat berkaitan. Jadi konsep dari limit dan kekontinuan harus benar-benar dipahami. Jadi turunan f di C didefinisikan sama dengan limit ini dan dilambangkan dengan f aksen C. Jadi f aksen C notasi turunan. Nah, sekarang ada catatan di sini dengan mensubstitusikan X sama dengan C plus H, maka kita peroleh F aksen C itu sama aja dengan menghitung limit H menuju 0, FC plus H min FC sama dibagi dengan H, asalkan limit tersebut ada. Jadi, syaratnya adalah limitnya harus ada. Nah, kapan ketika limit ada? Silahkan dilihat lagi, ditonton lagi video sebelumnya tentang limit. Nah, berikutnya ada contoh. Jadi, misalkan kita punya fungsinya X kuadrat. Fungsi dalam X-nya adalah X kuadrat dan A sama dengan 1. Maka, tentukan turunannya. Jadi, ditanya, tentukan turunan dari fungsi X kuadrat di 1. Maka, berdasarkan definisi tadi, bisa dicari fungsi turunan fungsinya. Maka, syaratnya tadi apa? Limitnya ada ya. Jadi, kita tuliskan limit H menuju 0 dari F A plus H ya. A plus H min F H FA dibagi dengan H. Nah, jadi kalau di sini berarti limit H menuju 0 dari FA plus H, artinya FA plus H, maka kita punya 1 plus H ya. Kita tuliskan aja dulu gini, F1 plus H, benar? Dengan mensubstitusikan A-nya. Dikurangi dengan F1 dibagi dengan H. Maka di sini kita dapatkan F1 plus H adalah X kuadrat ya, fungsinya adalah X kuadrat, maka F1 plus H adalah 1 plus H kuadrat dikurang F1, 1 kuadrat 1 ya, dibagi H. Maka di sini kita dapatkan nilainya kalau kalian operasikan fungsi kuadratnya kan dapatnya 1 plus 2H plus H kuadrat min 1 dibagi dengan H. Maka limit H menuju 0, ini kan 1 dikurangi 1, ini ya, habis ya 0. Kemudian ini H-nya bisa kita keluarkan menjadi 2 plus H per H. Sehingga ini bisa kita bagi H bagi H1, jadi limit H menuju 0 dari 2 plus H. Maka jawabannya adalah 2. Jadi, F mempunyai turunan di 1 dengan F aksen 1
adalah 2. Seperti itu. Nah, sebenarnya juga kita bisa mendapatkan bentuk umumnya. Jadi kita misalkan si A sama dengan 1 ini belum diketahui. Artinya kita hanya mau tahu turunannya, tapi belum tahu turunan di berapa, di titik mana. Jadi ya diperumum saja. Jadi A-nya tidak langsung kita substitusikan 1. Ibaratnya, jadi kalau kita tuliskan dia berarti ini F tetap A plus H min FA dibagi H. Ini akan sama dengan limit H menuju 0, FA plus H berarti A plus H kuadrat min A kuadrat dibagi dengan H. Maka kita dapat limit H menuju 0, A kuadrat plus 2AH plus H kuadrat min A kuadrat dibagi H. Maka dapat kita tuliskan lagi limit H menuju 0, 2AH ditambah H kuadrat per H. Sama aja dengan ini H 2A plus H dibagi H. Maka hasilnya limit H menuju 0, 2A plus H adalah 2A. Jadi tergantung si A-nya nanti. Nah, ketika A-nya sama dengan 1, ini A-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sekarang hubungan antara turunan dan kekontinuan. Jadi tadi kalau di definisi turunan dan limit ya, ada masih bekerja dengan limit kita kalau untuk mengerjakan turunan. Nah, sekarang turunan dan kekontinuan. Jadi sebenarnya ini ada sebuah teorema ya, yang mengatakan bahwa jika F mempunyai turunan di A, maka F kontinu di A. Jadi kalau dia turunannya ada di A, maka dia pasti kontinu. Nah, sekarang pertanyaannya kita harus membuktikan bagaimana buktinya. Apakah benar jika mempunyai turunan di A, maka F kontinu di A. Nah, jadi yang kita ketahui apa di sini? Yang diketahui adalah bahwa ini ya, sisi yang diketahui yang di sini ya. F mempunyai turunan di A, berarti F aksen A ada. Kemudian akan dibuktikan, saya tulis ADB aja, F kontinu. F kontinu di A. Nah, ingat lagi tentang materi kekontinuan, bahwa sebenarnya kontinu, konsepnya kalau kita berbicara tentang kontinu adalah berbicara seberapa dekat si Fx dengan Fa ya, ketika X-nya menuju A. Ini kan salah satu syarat dari kekontinuan ada 3, diingat lagi, limitnya ada, ininya ada, dan sama. Ya. Nah, sekarang akan dibuktikan F-nya kontinu di A. Jadi syarat yang akan kita buktikan adalah benar nggak limit X menuju Fx itu sama dengan Fa. Ya kan, berarti sebenarnya kita ingin membuktikan ini. Nah, gimana caranya? Caranya kita buat saja deh seperti ini. Limit X menuju A, Fx min Fa. Ya, kalau misalnya nilai limit X menuju A, Fx min Fa ini adalah nilainya 0, artinya ini terbukti kan? Karena kan limit X menuju A, Fx dikurang Fa. Ya. Nah, kemudian caranya adalah sekarang limit X menuju A, Fx min Fa kita tuliskan lagi. Nah, ingat kita punya komponen bahwa F aksen A ada. F aksen A tadi gimana bentuknya? F aksen A itu dia limit X menuju A, Fx min Fa per X min A.
Nah, kita kalikan saja dia dengan X min A dibagi X min A. Tidak masalah ya ketika kita mengalikan dengan X min A dan membagi dengan X min A, karena pada dasarnya ini satu ya. Pada dasarnya ini satu kan. Ya, X min A ini kan X min A dibagi X min A. Sebenarnya kita mengalihkan Fx min Fa dikali X min A per X min A. Nah, setelah itu, ingat lagi teorema ini, limit bahwa limit hasil kali adalah hasil kali limit. Maka kita dapatkan seperti ini. Min A, limit X menuju A, X min A. Ya. Nah, di sini coba dilihat ininya. Bentuk ini adalah kan bentuk F aksen A ya. Jadi F aksen A di sini kita tuliskan. Nah, limit X menuju A, X min berapa? Limit X menuju A, X min A kan 0. Artinya di sini juga sama dengan F aksen A dikali 0, 0. Artinya ketika limit Fx menuju A, Fx min Fa sama dengan 0, maka kita dapatkan limit X menuju A, Fx itu sama dengan Fa ya. Maka terbukti ini kan sama dengan apa yang mau kita buktikan. Jadi kesimpulannya kalau dia punya turunan di A, maka dia pasti kontinu. Jadi fungsi tersebut pasti kontinu. Cukup mencari, jadi kalau ada pertanyaan, apakah fungsi tersebut kontinu? Kalau kalian mau mencarinya dengan turunan, boleh saja. Ketika turunannya ada di A, maka dia pasti kontinu. Tapi sebaliknya berlaku enggak? Kalau dia kontinu pasti punya turunan enggak? Belum tentu. Ingat lagi bahwa ini pernyataannya logika jika maka ya. Belum tentu berlaku sebaliknya. Nah, ini ada beberapa aturan tentang turunan. Jadi yang pertama, kalau fx-nya konstanta, maka turunannya 0. Cara membuktikannya adalah kita pakai lagi definisi. Jadi di sini kita masih menggunakan definisi ya untuk mencari turunannya. Ingat tuh definisinya, kita mau cari nih f aksen x ada sama dengan 0. F aksen x adalah limit dari apa? Limit dari H menuju 0, F X plus H min Fx dibagi H. Nah, limit H menuju 0, Fx plus H, fungsinya tadi Fx konstanta, sama dengan K. Artinya, ini limit H menuju 0, kalau Fx plus H dari konstanta tetap K ya, tetap K. Fx ya K, dibagi dengan H. Ini K dikurang K, 0. 0 dibagi H ya 0. Jadi F aksen X-nya 0. Kemudian yang kedua adalah jika Fx sama dengan X, artinya fungsi identitas, maka F aksen X-nya sama dengan 1. Dengan cara yang sama juga, F aksen X tadi adalah limit H menuju 0, Fx plus H min Fx dibagi dengan H. Maka ini dapatnya X plus H, Fx plus H dari Fx, jadi kita dapatnya tetap X plus H. Fx-nya X dibagi H. Ini dapatnya limit H menuju 0 dari H per H sama dengan 1. Terbukti ya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini dia agak sedikit panjang ya sebenarnya. Jadi kalau yang ketiga gini, jika Fx-nya fungsi pangkat, untuk n-nya bilangan bulat, maka f aksen x-nya adalah n kali x kali n dikali x pangkat n-1. Cara yang sama juga, jadi kita tuliskan di sini limit x menuju limit h menuju 0 dari fx plus h min fx per h. Ini limit h menuju 0 dari x plus h pangkat n ya, dikurang x pangkat n dibagi h.
Maka kita dapatkan di sini limit H menuju 0 dapatnya X pangkat N ditambah N X pangkat N min 1 H ditambah N dikali N min 1 per 2 X pangkat N per 2 H kuadrat plus seterusnya sampai H pangkat N min X pangkat N. Dari mana mendapatkannya? Jadi sebenarnya dia kalau kita lihat di sini X plus H pangkat N ya, yang ingin kita cari X plus H pangkat N itu yang ini. Nah, ini. Yang saya kotakin merah. Dapatnya dari mana? Saya tuliskan di sini aja. Jadi ini namanya binomial ya. Rumus binomial. Silahkan kalian googling. X plus H pangkat N ini rumus binomial. Jadi kalau rumus binomial itu misalkan A tambah B pangkat N itu sama dengan A pangkat N plus NA pangkat N min 1B ditambah N dikali N min 1 per 2 dikali A pangkat N min 2 B pangkat 2 ditambah titik-titik tambah seterusnya ya, maksudnya NA B pangkat N min 1. Maka kita dapatkan nanti limit H menuju 0 dari NX pangkat N min 1 ditambah, ya yang ini kan sebelumnya sudah habis nih X pangkat N ya, ditambah N dikali N min 1 per 2 X pangkat N min 2H ditambah seterusnya sampai H pangkat N min 1. Nah, jadi kita bagi ya, masing-masing suku kan punya H nih. Kita bagi, ini H-nya hilang, tinggal segini. Ini H-nya tinggal pangkat 1 aja. Ini hanya pangkat N min 1. Jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang limit H menuju 0. H menuju 0 ya. Jadi ketika ini H menuju 0, yang komponen di sini semuanya kan memuat H akan menuju 0. Maka tersisa fungsi Nx pangkat N min 1. Akibatnya, limit H menuju 0 dari Nx pangkat N min 1 adalah ya Nx pangkat N min 1. Jadi seperti itu. Silakan dicoba lagi dipahami dan dicoba dikerjakan di kertas masing-masing. Nah, jadi tadi sudah ada 3 aturan turunan ya. Yang pertama tadi adalah ketika kita punya fungsinya konstanta, maka dia turunannya 0. Kemudian yang kedua ketika fungsinya identitas, maka turunannya 1. Yang ketiga adalah ketika dia aturan pangkat ya. Jadi punya fungsinya adalah X pangkat N, maka turunannya adalah NX pangkat N-1. Nah, sekarang ada beberapa aturan lagi. Yang keempat, yaitu adalah aturan kelipatan konstanta. Jadi, KF, turunan dari K dikali F, itu adalah K dikali turunan F. Seperti itu. Kemudian yang kelima, aturan penjumlahan. Oh ya, yang keempat, kalau kalian membuktikan dengan definisi juga bisa, seharusnya bisa, silahkan dicoba. Yang kelima, penjumlahan, jadi ketika fungsi tersebut dijumlahkan baru diturunkan, sama aja dengan menjumlahkan turunan masing-masing fungsi tersebut. Kemudian yang keenam adalah aturan hasil kali. Nah, berbeda dengan kalau limit hasil kali adalah hasil kali limit ya. Nah, kalau misalnya di turunan berbeda. Jadi jadi turunan hasil kali bukan hasil kali turunan. Jadi dia menggunakan formula seperti ini. Jadi turunan dari perkalian fungsi f dan g adalah turunan dari fungsi f dikali g ditambah ditambah fungsi f dikali turunan g. Itu turunan hasil kali. Kemudian kalau hasil bagi, jadi ketika dibagi berbeda juga, bukan tidak seperti limit ya. Jadinya limit hasil bagi limit bukan seperti itu. Tapi dia turunan pembagian adalah
turunan dari F dikali G dikurangi F dikali turunan G dibagi dengan kuadrat dari si G-nya, fungsi G-nya. Nah, kenapa seperti itu? Untuk yang poin ke-6 akan kita buktikan bersama. Untuk yang ke-7 silahkan dicoba sebagai latihan ya. Nah, jadi pembuktiannya adalah tadi kita ingin membuktikan hasil kali bagi ya. Hasil kali. Bahwa yaitu F dikali G turunannya adalah turunan pertama dari X dikali G ditambah F dikali turunan G. Seperti itu. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kita misalkan dulu. Misalkan kita punya F besar X yang merupakan perkalian dari Fx dikali Gx. Ya. Maka ini kan yang sebenarnya kita mau buktikan perkalian kedua fungsi kemudian turunannya. Jadi si Fx ini turunan F aksen X ya. H menuju 0 menggunakan definisi ingat Fx plus H dikurang Fx dibagi dengan H. Benar? Sama dengan limit H menuju 0. Ingat Fx, F besar X tadi, apa Fx dikali Gx ya. Jadi F besar X plus H adalah Fx plus H Gx plus H dikurang Fx kali Gx ya. Karena kan F besar X tadi Fx kali Gx dibagi dengan H. Nah, kemudian kita punya limit H menuju 0 dari Fx plus H Gx plus H kita kurangi dengan Fx plus H Gx kemudian kita tambahkan dengan Fx plus H Gx dikurangi Fx Gx dibagi dengan H. Boleh seperti ini? Boleh saja ya. Karena kan ini dikurangi Fx plus Hgx ditambah Fx plus Hgx. Sama saja dengan kita tidak menambahkan komponen apapun. Karena ini hasilnya 0. Nah, kemudian setelah itu kita bisa kelompokkan. Ingat sifat limit. Jadi bisa kita Fx plus H, ini Gx plus H, min Gx dibagi H ditambah salah ya ini ditambah Gx Fx plus H min Fx dibagi H sama tidak dengan yang di atas ini kan Fx plus H Gx plus H ini komponennya Fx plus H min Gx yang ini dibagi H ya tetap dibagi H ditambah Gx dikali Fx plus H yang ini kemudian Fx dikali Gx dikurang H. Sama ya. Ini hanya istilahnya manipulasi ya. Modifikasi lah kita namakan. Nah, selanjutnya adalah pakai sifat teorema limit ya. Sifat limit, jadi kita dapatkan limit H menuju 0 dari Fx plus H dikali dilimitkan limit. Jadi limit hasil kali adalah hasil kali limit ya. Jadi hasil kali limit adalah limit hasil kali, sama aja. Limit H menuju 0 dari Gx plus H min Gx per H ditambah Gx dikali limit dari H menuju 0 Fx plus H min Fx dibagi H. Maka kita dapatkan di sini adalah limit H menuju 0 dikali Fx plus H, maka
ini ada sama aja dengan fx, ingat limit h menuju 0 fx plus h, maka fx ya, kan h-nya menuju 0. Limit ini, bentuk ini adalah bentuk turunan dari g kan, g aksen x, kemudian ini gx, tetap ini adalah bentuk dari f aksen x. Nah, maka terbukti ya, kalau kita lihat sini bentuknya sama kan, f aksen gx yang ini sama ini ditambah fx g aksen x. Jadi terbukti. Itu untuk yang hasil kali. Untuk yang hasil bagi silahkan dicoba ya. Nah, selanjutnya adalah turunan fungsi trigonometri ya, sinus. Jadi, kita ingin membuktikan, selama ini mungkin kalian sudah tahu bahwa turunan dari sinus adalah kosinus ya. Jadi, jika fx itu adalah sinus x, maka f aksen x itu adalah cos x. Jadi akan dibuktikan seperti itu. Nah, caranya, buktinya sama ya, menggunakan definisi, berarti f aksen x itu adalah limit h menuju 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi h. Ini sama saja dengan limit h menuju 0 dari sin x plus h dikurang sin x dibagi dengan h. Maka dengan aturan trigonometri kita dapatkan sin x plus h itu bentuknya adalah sebenarnya sin x, kalian buka lagi buku SMA-nya, sin x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h dikurang dengan sin x, tetap dibagi dengan h. Nah, maka di sini kita dapatkan ini limit h menuju 0 tetap kita sebenarnya kita pecah saja ya bahasanya. Hanya tidak menambahkan apa-apa, hanya merubah posisinya saja. Jadi min sin x 1 min cos h dibagi h ditambah cos x sin h dibagi h. Nah, sama aja sebenarnya. Jadi sin x dikali cos h min sin x bentuknya ini. Cos x dikali sin x, cos x dikali sin h dibagi h bentuknya ini. Jadi hanya merubah bentuknya saja. Kemudian kita dapat tuliskan jadinya menggunakan teorema limit, sifat limit min sin x. Ini limit h menuju 0 dari 1 min cos h dibagi h ditambah ini cos x. Kemudian ini adalah cos x, limit h menuju 0 dari sin h per h. Maka kita dapat di sini min sin x tetap dituliskan. Limit h menuju 0 dari 1 min cos h per h, 0 ya. Ditambah dengan ini cos x, limit h menuju 0 dari sin h per h, 1. Sehingga kita dapatkan ini 0 ditambah cos x. Jadi hasilnya adalah cos x. Mungkin ada dari kalian yang lupa. Bu, kenapa ya limit h menuju 0 dari 1 min cos h per h itu sama dengan 0? Nah, jawabannya silahkan baca lagi, buka lagi buku SMA-nya tentang trigonometri. Nah, selanjutnya turunan fungsi kosinus. Jadi tadi sinus, sekarang fungsi kosinus. Jadi 2 ya berarti ya. Jika, itu nggak usah pakai nomor deh. Jika fx ini cos x, maka f aksen x itu adalah apa? Turunan dari cos x?
min sin X. Nah, sekarang kita ingin membuktikannya. Jadi, buktinya f aksen X sama ya dengan cara yang sama. Limit H menuju 0 cos X plus H dikurangi dengan cos X ini saya langsung menulis saja ya di sini. Sebenarnya kan limit fx plus h dikurang fx dibagi h, tapi kan kalian harusnya sudah mengerti. Kemudian ini adalah limit h menuju 0 cos x dikali cos h dikurang sin x dikali sin h dikurang cos x. Bu, gimana cara dapatnya ini? Nah, jawabannya sama. Silahkan baca lagi, buka lagi catatan SMA-nya. Dibagi dengan H. Ini ya, limit H menuju 0. Sama dengan tahap yang sama tadi dengan sin. Jadi kita ubah posisinya jadi min cos X 1 min cos H dibagi H dikurang sin X dikali sin H dibagi H. Ini bentuk yang mana? Min cos X 1 min cos H per H. Bentuk yang ini ya. Yang ini dan yang ini. Dibagi H. Kalau sin X kali sin H per H, bentuk yang ini. Dibagi H juga. Kemudian maka kita dapatkan dengan cara yang sama tadi. Min cos X. Ini limit H menuju 0 dari 1 min cos H per H. Dikurang ini sin X dari limit H menuju 0 sin H per H. Maka kita dapat di sini min cos X dikali berapa limit H menuju 0? Cos H, 1 min cos H dibagi H, 0 ya. Ya 0. Ditambah ini min sin X dikali dengan limit H menuju 0 sin H per H, 1. Maka kita dapat di sini min sin X. Jadi turunan dari fungsi kosinus adalah negatif sinus, min sinus. Turunan dari sinus, kosinus. Nah, itu harus kalian, itu dasar banget harus kalian pahami. Nah, ini ada turunan fungsi trigonometri yang lainnya, yang tadi kan 2 sudah kita punya. Turunan dari sinus adalah kosinus, turunan dari kosinus adalah min sinus ya. Jadi yang ketiga, kalau kita punya fungsinya fungsi tangan, maka turunannya adalah secant kuadrat. Kalau fungsinya kotangan, turunannya min cosecant kuadrat. Kalau fungsinya secant, turunannya adalah secant X dikali tangan X. Kalau fungsinya yang keenam, fungsinya cosecant X, maka turunannya adalah min cosecant X kotangan X. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, silahkan kalian buktikan tadi menggunakan definisi. Jadi dipelajari ya pembuktiannya. Jangan menghafal, jangan menghafal turunan dari ini adalah ini. Silahkan dibuktikan supaya kalian bisa menggunakan otak menghafal kalian itu proporsinya ke hal-hal lain yang lebih penting. Nah, kemudian ada turunan fungsi komposisi. Gimana maksudnya? Sebenarnya contohnya sudah sering kalian gunakan juga turunan fungsi komposisi ini. Jadi bagaimana kasusnya? Tadi kan hanya menghitung turunan dari trigonometri yang sudah, kemudian turunan dari sederhana ya fungsi kuadrat. Nah, sekarang kasusnya gimana kalau kita punya fx-nya adalah x kuadrat plus 1 pangkat 10. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Apakah kalian mau menggunakan rumus binomial tadi untuk n-nya sama dengan 10, maka kalian dapatkan nanti x kuadrat plus 1 pangkat 10 jadinya panjang sekali. Ya kan ya, kalau kalian uraikan satu persatu. Nah, sebenarnya ini memenuhi aturan komposisi ya. Jadi, sebagai hasil komposisi dua fungsi, kan kita bisa misalkan nih, kita punya yang tadi diketahui apa? Fx sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat 10.
Nah, misalkan aja sini GX-nya adalah X pangkat 10 ya. Terus HX-nya apa? HX-nya adalah X kuadrat plus 1. Ya, kan? Jadi sama aja FX ini tadi adalah ini GHX. Seperti itu ya. Jadi kita cari aja. Nah, gimana caranya? Apakah diturunkan satu persatu atau seperti apa? Nah, kita bahas. Nah, jadi namanya adalah aturan rantai ya untuk fungsi komposisi tadi. Jadi seperti apa? Nah, kita misalkan jika G mempunyai turunan di X dan F mempunyai turunan di U, di mana U-nya sama dengan GX, maka fungsi komposisi F komposisi G mempunyai turunan di X dengan turunan komposisi F dan G tadi adalah F aksen GX dikali G aksen X. Contoh saja, langsung aja ke contoh untuk menyelesaikan tadi ya, contoh soal tadi kan diketahui bahwa HX itu sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat 10. Tentukan H aksen X. Caranya adalah jawab ya di sini. Nah, jadi kita misalkan dulu. Misalkan si U tadi apa? Misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 1. Di mana U ini adalah GX ya. Jadi ini GX. Dan FU, akibatnya apa FU? Adalah U pangkat 10 ya. Kan F komposisi G, si GX-nya itu X kuadrat plus 1. FU-nya adalah U pangkat 10. Maka HX-nya adalah, benar ya, F komposisi GX. Ya kan, F komposisi GX apa? F GX gini ya. Sama kan hasilnya dengan yang ini, si X kuadrat plus 1 pangkat 10. Nah, jadi di sini kita lihat lagi G aksen X-nya apa? Kita udah mulai mau masuk ini nih, menjawab turunannya. Mencari komponen-komponen di sini. G aksen X apa? GX-nya X kuadrat plus 1. Berarti G aksennya adalah 2X ya. 2X. Kemudian F aksen U-nya berapa? FU-nya U pangkat 10. F aksennya, ingat sifat turunan dari fungsi pangkat apa? Jadi 10 U pangkat 9 ya. Nah, sekarang kita udah punya nih, berarti F aksen U udah punya, G aksen X udah punya. Kita substitusikan aja ke formula yang tadi F komposisi G aksen X itu adalah F aksen GX, kita tulis lagi aja F aksen GX dikali G aksen X. Nah, kemudian F aksen GX itu apa? F aksen GX. Berarti 10. Ingat ya, kalau F aksen X dia F aksen U 10 U pangkat 9. Kalau F aksen X berarti 10 X pangkat 9. Kalau F aksen GX artinya 10 GX pangkat 9 ya. 10 GX pangkat 9 dikali dengan G aksen X 2X. Nah, kita substitusikan di sini. Si GX-nya apa? 2X ya. GX-nya itu adalah 2X pangkat 9 dikali 2X. Berarti kita dapat di sini berapa? 20X. Dengan 20X. Oh ya, salah ya. GX-nya ini tadi kita dilihat dulu. Ini G aksen X ya. GX-nya adalah X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 pangkat 9 dikali 20X. Dikali 2X. Maka dapatnya 20X kali X kuadrat plus 1 pangkat 9. Nah, jadi seperti itu.
sederhananya sebenarnya ketika contohnya ya, kalau kalian tidak perlu menghafal ininya, formulanya tadi. Sebenarnya caranya adalah kita turunkan dulu yang di luarnya. Sama aja jadi 10 kemudian X kuadrat plus satunya itu biarkan dulu X1 pangkat 9 dikali dengan di dalam kurungnya ini kita turunkan dikali 2X 20X X kuadrat plus 1 pangkat 9 sama aja kan, jadi pangkatnya kita turunkan kemudian di dalam ini juga kita turunkan dikalikan dengan turunannya, jadi seperti itu. Nah, untuk video tentang turunan sampai sini dulu. Jadi nanti juga akan kita bahas, akan diupload juga tentang latihan-latihan soal turunan. Karena sebenarnya inti dari semuanya kalian harus paham konsepnya. Dan untuk mematangkan konsep itu kalian harus sering-sering mengerjakan latihan soal. Jadi silahkan terus mencoba, silahkan membaca, jangan lupa, jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk mencari tahu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.